Oke, kita memasuki hari terakhir dari bulan September yang berarti menandakan akhir kuartal, akhir bulan, dan juga welcoming Oktober. Tapi tentunya ini adalah masa kritikal di mana pemerintahan Amerika sepertinya masih terancam dengan konsekuensi kemungkinan shutdown. Dan kira-kira dampaknya akan seperti apa dan apa selanjutnya yang harus kita perhatikan. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari masalah tarif yang sebetulnya ini tidak terlalu mengherankan ya, karena ini sudah pernah diumumkan dan juga ada yang berlaku di tanggal 1 Oktober, tapi yang juga cukup ya bisa dibilang ini akan memicu konflik dagang berikutnya. Itulah kaitannya dengan tarif terbaru untuk produk olahan kayu yang menyasar kepada Uni Eropa dan juga Jepang dengan target 10-15% dan akan diberlakukan menurut rencana tanggal 14 Oktober. Di sisi lain kita masih tetap ada agenda yang perlu kita tinjau dan mungkin ini satu-satunya hal yang sangat memberatkan untuk saat ini. Sentimen market bergejolak lalu kemudian mereka cenderung menatap dengan hal negatif. Tapi juga memang ada beberapa yang optimis bahwa dalam menit-menit terakhir biasanya akan terjadi kesepakatan. Tapi mungkin kali ini akan berbeda ceritanya. Nah, itu dia yang masalah terjadi untuk nanti malam sampai ke besok pagi. Kita masih harus mencermati apakah kemungkinan shutdown ini berlaku atau justru terhindar dari shutdown. Sehingga akhirnya market bisa Anda lihat pergerakan yang sangat fantastis di emas berlanjut sampai mencetak rekor baru. Bahkan pagi ini atau bahkan siang hari ini kita sempat lihat 3870-an. Dan rasa-rasanya sangat mungkin untuk tembus 3900. Dalam waktu singkat, bayangkan itu sudah membuat emas mulai kenaikan gara-gara dari masalah kekhawatiran shutdown tersebut. Walaupun lagi-lagi ada beberapa juga yang masih optimis terkait dengan menit-menit terakhir akan tercapainya kesepakatan, sehingga itulah yang terlihat dalam kondisi indeks saham yang justru tidak mulai penurunan secara signifikan, justru mereka hanya relatif turun terbatas, dan normally ini adalah hal yang cukup lumrah ya terjadi kalau misalkan dari lihat sisi tadi kayak. Oke, tarif baru Trump yang menyasar kepada produk olahan kayu kelihatannya sudah langsung resmi ditandatangani tanpa berkepanjangan. Artinya tidak ada drama terkait dengan hal tersebut, langsung dicetuskan dan langsung ditandatangani begitu saja oleh Trump. Dan sasarannya adalah kayu dan turunannya dari Jepang dan juga dari Uni Eropa. Walaupun dengan demikian Trump hanya mencatat atau memberikan tekanan bahwa ini hanya kurang lebih maksimum di 15%. Dia tidak akan menyasar lebih tinggi dari itu. Mungkin saja ini kaitannya dengan masalah kedekatan dari Uni Eropa saat ini dan juga Jepang yang mungkin kondisinya saat ini relatif lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sehingga akhirnya Trump memutuskan hanya menggunakan tarif maksimum 15%. Tapi di sisi lain, kapan berlakunya? Ini akan diagendakan berlaku per 14 Oktober, sama halnya dengan apa yang terjadi pada lemari dapur ataupun bahkan produk-produk furnitur lainnya yang terbuat dari kayu. Dan sasarannya adalah 25%. Tentunya ini lebih tinggi daripada produk lainnya. Nah, yang juga tidak kalah lupa adalah kemungkinan target untuk 1 Oktober, yaitu farmasi atau obat-obatan, dan ini menyasar kepada obat-obatan ternama yang memiliki hak paten dengan sasaran 100% tarif, dan itu mulai berlaku besok. Ya, walaupun kalau misalkan kita perhatikan dari beberapa indeks saham, kelihatannya sampai saat ini yang bisa dibilang memicu untuk kenaikan masih tetap diunggulkan adalah sektor teknologi. Sementara mungkin dari sektor farmasi ataupun obat-obatan, kemungkinan ini akan berdampak secara sisi psikologis yang kemungkinan membuat kenapa Dow Jones ataupun bahkan indeks saham secara keseluruhan dari Amerika kecenderungannya bergerak terbatas. Atau bisa jadi mereka pun agak ragu antara mereka tetap optimis dengan bahwa kemungkinan shutdown akan terhindar atau mereka akan pesimis karena mungkin sampai deadline terakhir nanti malam mereka tidak akan menemukan kesepakatan itu. Jadi hati-hati untuk indeks saham, walaupun untuk kali ini kita merasa bahwa ekspektasi penurunan suku bunga relatif menahan penurunan tersebut. Oke, dari sisi geopolitik sepertinya ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan kondisi jalur Gaza yang kali ini akan dilakukan atau ditargetkan untuk pembangunan oleh Amerika. Nah, satu sisi ini adalah perubahan besar karena dalam proposal tersebut diajukan ada beberapa catatan dan tentunya ini adalah menekankan kepada Hamas ataupun bahkan Israel. Intinya adalah dari aturan atau proposal baru nantinya itu tidak akan melibatkan Israel dan juga tidak akan ada pemaksaan untuk siapa saja yang tinggal di Gaza ataupun bahkan untuk meninggalkan Gaza. Dan itu juga termasuk untuk Hamas. Hamas diizinkan ataupun bahkan jika menginginkan untuk meninggalkan Gaza, maka dipastikan jalur keamanannya oleh Amerika dan sampai ke negara
yang siap menerimanya. Nah, tapi di sisi lain juga masih ada pertanyaan, apakah nantinya Hamas akan setuju dengan proposal tersebut? Karena di dalam klausul proposal ini mencantumkan bahwa anggota Hamas itu tidak boleh terlibat sama sekali terkait dengan pemerintahan baru jalur Gaza. Termasuk juga salah satunya kalau misalkan baik itu secara tidak langsung, entah itu mungkin keterlibatan dalam hal pembiayaan. Jadi yang ingin dilakukan di sini adalah menetralisir, tapi yang jelas akan ada komite Palestina yang dipilih dari warga yang memang qualified, kemudian juga ahli ataupun bahkan insinyur internasional, dan juga tentunya dari beberapa badan lainnya. Nah, apakah nantinya akan menjadi kesepakatan atau tidak, kita perlu waktu untuk menilainya dan kita perlu lihat terlebih dulu kira-kira dari poin-poin tersebut apakah semua pihak akan menyetujui apa tidak. Yang jelas ini mungkin bukan hal yang baru, tapi memang dari proposal tersebut terkesan cukup menjanjikan. Pertanyaannya adalah apakah Hamas menerima dan apakah Israel akan betul-betul sepakat sesuai dengan apa yang digariskan di proposal tersebut. Itu yang perlu kita tunggu ke depan. So, untuk sementara waktu saya anggap jalur Gaza ataupun geopolitik dari jalur Gaza relatif selesai, relatif tidak memanas, dan kelihatannya so far masih aman. Artinya kita tidak berharap ada konflik yang berkelanjutan di jalur Gaza, dan semoga saja perdamaian ini akan membawakan efek yang cukup positif untuk ke depan. Hanya saja, geopolitik lainnya itu masih tetap tidak menentu. Ini kaitannya dengan Rusia, Ukraina, dan sangat disayangkan sampai saat ini belum ada agenda pertemuan lanjutan antara Vladimir Putin ataupun bahkan Zelensky. Oke, di sisi lain, harga minyak kembali turun, dan ini persis dengan apa yang kita kemarin sampaikan, teman-teman. Bahwa setiap ada kenaikan yang dipicu atau katanya dipicu oleh efek geopolitik yang sedikit memanas, itu kemungkinan tidak akan berlanjut atau tidak akan berkelanjutan kalau tanpa ada intrik ataupun ada kelanjutan dari serangan fisik atau serangan senjata. Nah, itulah yang kita lihat, dan akhirnya dampak hal tersebut justru menekan harga minyak kembali, karena di sisi lain faktor yang sedang menanti adalah kebijakan OPEC. Dalam waktu dekat atau dalam pertemuan yang akan diusung di bulan Oktober, kelihatannya OPEC pun punya rencana untuk kembali meningkatkan produksinya. Jadi, supply versus weak demand. Yang saya rasa itu akan menjadikan penyebab berikutnya akan terjadi penurunan di bawah level $61. Itu pun dengan catatan level $61 sampai 1 bulan terakhir kita sempat melihat area yang cukup kuat. Jadi secara teknis mungkin kita harus melihat dari sisi area ataupun level harga, tapi di sisi lain fundamental kecenderungannya adalah selama OPEC tetap bersikeras untuk menaikkan produksi, terlepas dari kondisi konflik geopolitik apapun itu yang sampai saat ini tidak terbukti kebenarannya, maka kita masih tetap melihat fundamentalnya adalah negatif untuk harga minyak. Dan juga ini termasuk salah satunya yang sempat terjadi kekhawatiran minggu lalu, yaitu kaitannya dengan laporan tentang Venezuela ataupun laporan tentang pertemuan para jenderal besar di Virginia. Ya, selama tidak terbukti, tidak ada peperangan, tidak ada kontak fisik, senjata, atau apapun, ya intinya adalah itu hanya gertakan. Dan akhirnya market memutuskan untuk kembali percaya kepada kebijakan OPEC. Oke, terkait dengan Demokrat, yang sampai saat ini kelihatannya ini yang menjadi sumber, atau lebih tepatnya dituduh menjadi sumber kemungkinan terjadi shutdown. Ini kaitannya dengan Demokrat yang katanya tetap menolak RUU sementara. Padahal RUU anggaran sementara ini biasanya dalam sejarahnya memang sangat wajar diberlakukan hanya untuk memberikan waktu ataupun kesempatan bagi Kongres mencapai kesepakatan bulat ataupun lebih tepatnya mungkin mendapatkan pengesahan dari RUU anggaran. Lalu kemudian itu akan menghindarkan pemerintahan dari shutdown. Tapi kelihatannya Demokrat sangat-sangat keras untuk kali ini, dan terlebih yang kita tahu dari beberapa bulan yang terlalu itulah kaitannya dengan pembatalan ataupun bahkan diturunkannya budget untuk Medicaid, yaitu bantuan pemerintah terkait dengan biaya kesehatan. Nah, subsidi kesehatan inilah yang menjadi tolak ukur bagi Demokrat kalau misalkan Republik ingin mendapatkan kesepakatan ataupun persetujuan, maka dia bersikeras bahwa Republik harus menyetujui permintaan dari Demokrat, yaitu terkait dengan anggaran atau RUU anggaran untuk masalah bantuan kesehatan. So, subsidi kesehatan inilah yang menjadi sumber dilematis bagi para pemimpin ataupun para leader Senat. Nah, cuman tentunya bagi Schumer mengatakan bahwa semua keputusannya akan ada di tangan Presiden. So, kalau bisa seperti ini, sampai ke detik terakhir atau bahkan menit terakhir di pertengahan malam nanti, kurang lebih waktu Washington, berarti kurang lebih di hari Rabu jam 11 siang, waktu Indonesia bagian Barat, kita akan melihat di situ apakah akan ada kesepakatan atau tidak.
Kalau tidak ada kesepakatan, maka jelas pemerintahan Amerika akan resmi shutdown atau ditutup untuk sementara waktu. Walaupun tenggat waktunya kita tidak tahu. Apakah dalam periode shutdown tersebut akan ada negosiasi terbaru atau tidak? Kalau tidak, maka kemungkinan yang paling rasional itulah shutdown berminggu-minggu. Artinya kalau kita ambil contoh kasus yang terakhir itulah di tahun 2018-2019, dan itulah periode yang terlama, dan itu adalah periode pertama Donald Trump menjadi presiden. Jadi kita akan lihat apakah ini akan kembali terjadi pengulangan seperti 2018-2019 atau hanya akan menjadi short term ataupun bahkan ya mungkin periode singkat dari shutdown. Dan tersingkat itulah cuma 1 hari atau bahkan beberapa jam. Nah, ini yang akan kita lihat dalam waktu dekat. Nah, termasuk dampak berikutnya, kalau misalkan ternyata dari shutdown tersebut muncul dengan angka pengangguran, maka di periode-periode yang masa lampau, kecenderungannya itulah hanya bersifat sementara karena pegawai itu hanya dirumahkan sementara. Sementara untuk yang saat ini terjadi adalah bahwa Trump mengancam akan melakukan PHK massal untuk beberapa lembaga negara dan juga kaitannya dengan kemungkinan PHK permanen. Sehingga ini yang kemungkinan akan memicu kekhawatiran terkait dengan laporan ketenagakerjaan berikutnya kalau misalkan kantor pemerintahan sudah mulai dibuka. Nah, konsekuensi yang juga tidak kalah menarik di sini adalah bahwa Biro Statistik mengatakan mereka tidak akan merilis data ekonomi per 1 Oktober kalau terjadi shutdown. Dan itu berarti non-farm payroll hampir pasti tidak ada kalau ternyata posisinya adalah shutdown per 1 Oktober betul-betul terjadi. So, kita tinggal tunggu sampai besok pagi jam 11 siang. So, kita akan tunggu sampai besok jam 11 siang waktu Indonesia bagian Barat, apakah shutdown itu resmi terjadi atau mereka terhindar di menit-menit terakhir. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau misalkan terhindar, maka hampir bisa dipastikan emas akan bergerak turun, koreksi yang sangat tajam dan sangat cepat, walaupun pada ujung-ujungnya, market akan kembali fokusnya kepada data ekonomi. So, kita akan punya waktu sampai 1 hari ke depan. Nah, untuk data ekonomi hari ini, yang saya telingkari inilah data yang menurut saya relatif penting. Jerman CPI akan menentukan pergerakan Euro USD berikutnya. Kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi, maka kita mungkin akan lihat Euro berpotensi rebound kembali. Tapi kalau lebih rendah, maka kita akan lihat potensi dari Euro akan bergerak turun. Termasuk ancaman dari tarif sebetulnya ya. Nah, posisi berikutnya adalah kalau misalkan lihat di malam hari, hanya fokus kepada data George Job Opening, yang kebetulan rilisnya sebelum pidato Presiden Trump. So, kita lihat George Job Opening di sini memperkirakan akan ada sedikit kenaikan dari 7,18 juta menjadi 7,19 juta. Angka yang lemah jelas itu akan memihak kepada pelemahan US dollar sehingga mata uang lain termasuk juga indeks saham ataupun bahkan emas akan diuntungkan, artinya mengalami kenaikan. Di sisi lain kalau angka yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, dolar sangat jelas akan mengalami penguatan. Nah, tapi 1 jam kemudian kita akan dengarkan pidato dari Presiden Trump. Hati-hati, kemungkinan ini saatnya kita akan mendengarkan apakah akan resmi terjadi shutdown atau mungkin mereka masih punya waktu dan kesepakatan untuk melanjutkan negosiasi mungkin 1 minggu, 2 minggu ke depan. Nah, ini akan menjadi sangat menentukan. Dan ingat, kalau misalkan terjadi shutdown, kita tidak akan mendapatkan data non-farm payroll di hari Jumat.